bereaksi berbeda saat mengalami tekanan dalam hidup, kesulitan dan kerasnya hidup. Setiap orang pilihan Tuhan pasti mengalami tantangan dalam hidupnya. Orang-orang yang mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Orang-orang pilihan Tuhan, tidak ada yang tidak mengalami tantangan dalam hidupnya. Amin. Lihat Maria, ketika Maria dikatakan firman Tuhan, mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Apa yang terjadi dengan Maria? Kita sering bilang gini, dapat mobil Mercy, kasih karunia. Dapat istri cantik, kasih karunia. Dapat rumah gede, kasih karunia. Dapat duit banyak, kasih karunia. Tahu nggak kasih karunia itu apa? Kemampuan dari Tuhan menghadapi setiap tantangan. Ketika Maria dikatakan mendapatkan kasih karunia dari Tuhan, apa yang dia harus hadapi? Hamil di luar nikah. Hukumnya apa? Dirajam batu. Ketahuan hamil di luar nikah, dibunuh sama masal. Dengar baik, kalau zaman sekarang ada perempuan gadis perawan ting-ting bernama Henny Christianus, katakanlah namanya itu. Terus tiba-tiba bilang gini, Pak, saya hamil. Siapa suaminya? Siapa laki-lakinya? Gak ada. Kok bisa hamil? Dari Roh Kudus. Kira-kira Anda percaya? Ayo jujur. Pasti gak percaya. Kok hamil dari Roh Kudus? Nah, ketidakpercayaan Anda sama saat itu dialami oleh Maria. Gak mudah dia menjelaskan pada semua orang, Roh Kudus. Bohong, pasti gitu dong. Apa yang terjadi? Maria terancam diputusin sama petunangannya. Yusuf mana mau second hand? Udah turun mesin. Bapak-bapak mau gak dapat second hand? Orak gelem. Pernah turun mesin? Tergantunglah Bu Heni kalau masih kenceng gitu kan. Dengar baik, gak mudah yang dihadapi oleh Maria. Kasih karunia Tuhan malah mendatangkan masalah buat dia. Dipilih Tuhan itu bukan malah gampang. Mengalami berbagai tantangan dan kesulitan. Dia harus sembunyi, berlari. Ketika dia hamil, Anda jangan pikir dia enak-enakan. Yusuf, pengen mangga asem. Ucup, pengen bihun bebek. Kagak segampang itu. Dia mesti lari sembunyi, naik onta. Pernah naik onta, angkat tangan. Enak gak? Bapak-bapak, enak gak naik onta? Ampun katanya, pinggang sakit. Bayangin hamil gede, naik onta, jalannya bukan sejam. Berhari-hari. Diceritakan kalau kita ikut trip ke Holy Land, itu dijelaskan ya di petanya ya. Betapa berat perjuangan Maria mesti naik onta tuh ngelewatin padang gurun. Ampun, haleluya. Boro-boro bilang ngidam mangga asem. Kagak ada mangga, bisa minum aja udah haleluya. Lihat Yusuf, dipilih Tuhan dari kecil. Apakah langsung enak hidupnya? Enak Bu Heni, dari kecil dikasih baju bagus. Amin. Habis itu dimasukin ke lobang sumur, cemplungin. Habis itu dijual jadi budak. Habis itu jadi pembantu di rumah Tante Potifar. Yang enit. Ya. Kemudian difitnah. Enak gak? Udah kerja rajin-rajin, bukan dapat bonus, bukan promosi, difitnah. Bukan cuma difitnah, masuk penjara. Di penjara udah rajin kerja sampai disayang sama kepala penjara. Baik sama temen, nerjemahin mimpi, masih aja dilupakan. Berapa banyak teman kita nolong lupain kita. Dengar baik, hidup Yusuf gak ada enak-enaknya. 30 tahun dalam penderitaan. Anda mah ngelihatnya dia jadi penguasa atas Mesir. Yang dinaikin ke film itu. Tapi tahu nggak susahnya hidup Yusuf jadi orang pilihan Tuhan? Lihat Nabi Nuh,
Tahu gak Nabi Nuh dibilang gila sama orang-orang? Idih, ngapain tuh orang? Saban hari mantek. Ditanya, ngapain? Nuh, bangun apa? Bahtera. Buat apa? Bakal banjir ntar. Panas coy. Bahtera kata dia. Berapa lama Nabi Nuh bangun bahtera? Tahu? 100 tahun. Bayangin lama banget. Menderita enggak? Anda baru susah semenit udah sakit. Dengar, Abraham mesti merantau ninggalin negerinya sendiri, ninggalin keluarganya. Jalan terus panjang umur jadi pengembara. Sebentar bangun tenda di sini, pindah lagi ke tenda lain. Belum istrinya ditaksir orang. Dengar baik, semua orang pilihan Tuhan menghadapi tantangan dalam hidupnya. 1 Timotius 6 ayat 12, mari baca sama-sama. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil. Dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Dengar baik. Hidup ini adalah pertandingan iman. Katakan kanan kirimu. Firman Tuhan berkata, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Untuk apa? Apa trofi kita? Apa piala kita? Apa reward kita? Apa? Hidup kekal. Jangan mengejar yang tidak kekal. Ada sebuah reward yang lebih dari segala-galanya. Jangan mata duitan, nanti di sorga lantainya aja emas. Dengar baik, pertandingan iman satu tujuannya, merebut hidup kekal. Dengar, orang Kristen zaman sekarang males bertanding pakai iman. Maaf ya kita ngomong fair-fairan. Gereja kalau panas saja. Heran, udah bayar perpuluhan. AC pakai mati. Masa sih listrik pulsa gak diisi? Bayangin gak sih? Tuh perpuluhan kita kemana? Coba parkir susah. Heran ya bentar-bentar gue disuruh minggirin mobil. Gereja beli dong tuh rumah sebelah tuh buat parkiran. Tuh duit persembahan kemana sih? Ya ampun. Panas, parkir susah. Gereja zaman sekarang kalau nggak mewah sepi. Makin mewah makin rame. Heran saya. Lampunya kedip-kedip, LCD-nya yang keren LED ya. Maklum gak punya. Gereja begitu LED. Toeng, rame. Hebat. AC-nya kudu dingin. Kursinya kayak bioskop. Rame dah gerejanya. Bener, saya kan khotbah keliling. Pak ganti kursinya katanya tuh. Dengerin. Gereja zaman sekarang maunya nyaman. Maunya gampang. Dengar, kekristenan ini soal pertandingan iman. Bagaimana kita bisa jadi pemenang dalam kehidupan? Yang pertama, seorang pemenang kehidupan tahu tujuan hidupnya. Saudara harus tahu bahwa setiap kita ini diciptakan Tuhan untuk sebuah tujuan. Untuk merebut hidup yang kekal. Itu salah satu tujuan utama kita. Mari baca 1 Korintus 9 ayat 26 sama-sama. Sebab itu, aku tidak berlari tanpa tujuan. Dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Saya mau cerita, orang Kristen sering salah bertanding. Sebenarnya tujuan Tuhan dalam hidup dia adalah jadi pelari. Tapi dia sibuk ngapain? Belajar masak. Sebenarnya tujuan Tuhan dalam hidup dia jadi polisi. Tapi dia sekolahnya akuntansi. Orang Kristen sering tidak mengerti tujuan hidupnya. Akibatnya mereka tidak menang dalam pertandingan iman. Matius 7 ayat 21 sampai 23 bicara soal apa?
bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan yang masuk dalam kerajaan sorga. Melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Tahu kagak tujuan Tuhan dalam hidupmu? Saya cerita kegagalan saya deh, jadi orang Kristen. Dari sejak saya kenal Tuhan tahun 94, gereja tuh ngajarinnya pelayanan dong. Gereja tuh kalau kita baru datang ya, biasanya diinjilin dulu, habis itu disuruh ikut pemuritan, ikut Bible study, masuk ke komsel. Habis itu kalau udah baptis, udah ngerti firman, disuruh pelayanan. Pelayanan di gereja dimulai dari mana? Pintu. Siapa yang pelayanan langsung ke mimbar? Pintu dulu. Udah layak jadi asyir, baru boleh megang kantong persembahan, terus perjamuan kudus. Kalau didengar suaranya sedikit merdu, la 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 la, singer. Begitu bisa mimpin, mari saudara-saudara kita menyembah Tuhan, WL. Pelayanan itu yang kita lihat di depan mata, mulai dari pintu sampai mimbar, jujur. Doa syafaat ada, lupa di belakang. Emang yang gak kelihatan suka kelupaan ya kan? Tapi dengerin, ternyata pelayanan itu bukan cuma dari pintu sampai ke mimbar atau di belakang mimbar. Pelayanan itu semua yang kita bisa lakukan dengan hidup kita. Itu pelayanan. Bahkan pekerjaanmu adalah pelayanan. Bahkan omonganmu itu ibadah. Firman Tuhan berkata, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Anda harus mengerti, penyembahan itu gak bicara soal lagu pelan, lagu cepat. Penyembahan adalah hidupmu yang mempermuliakan Tuhan. Hidup adalah ibadah. Your life is your worship. Makanya orang Kristen kenapa di gereja kayak malaikat. Tapi giliran di tempat kerja, astaga, tukang sikat. Dengar baik, hidupmu adalah ibadahmu. Gak masuk hitungan tuh pelayanan yang kayak saya sekarang mah dulu. Gereja dana untuk nolong orang miskin super sedikit di semua gereja. Dengar, saya dulu gak pernah ngerti yang namanya pelayanan sampai diakonia, holistik, karena kurang populer, ya kurang. Nah kemudian setelah saya pulang ke Indonesia, Tuhan panggil. Saudara harus tahu, saya itu menghabiskan tahun-tahun umur saya sejak masih muda, umur 16 tahun. Sampai setua umur 28 tahun, bayangin 12 tahun melayani Tuhan. Itu ngapain tau gak? Saya dulu tuh penari. Saya tuh dulu yang main tamborin. Aduh susah loh main tamborin itu. Masih kudu pinter banget, saya lupa mulu gayanya. Kemudian saya mulai disuruh singer. Dianggap bisa nyanyi, suruh singer. Terus saya jadi WL. Saya yang ngejadwal WL tuh. Terus saya sempat 8 tahun di Australia jadi worship pastor. Tiap minggu saya yang ngatur siapa WL, siapa singer. Kemudian abis ibadah nih, saya harus ngelatih choir. Mama. Sekolahnya aja di Hillsong, belajarnya nyanyi. Jangan menghina loh. Hillsong bos. Saya bayar guru vokal saya $70 cuma buat belajar jadi ban kempes. Lagi. $70. Dengar baik-baik. Investasi gagal total. Orang kalau nggak ngerti tujuan hidupnya, dia pelayanan tuh yang dianggap jempol. Memuliakan Tuhan, membawa hadirat Tuhan. Apaan? Tuhan gak pernah panggil saya untuk jadi worship leader di gereja. Tuhan ternyata manggil saya buat nolong orang miskin. Gak nyambung sama sekolahnya. Sia-sia tuh investasi saya $70 sejam tuh. Saya nyanyi hari ini, kagak ada yang mau bayar. Saudara enak aja gak denger saya nyanyi. Saya bayar tuh buat belajar nyanyi. Dengar, orang banyak tidak ngerti tujuan Tuhan dalam hidupnya. Investasi waktu dan uangnya di tempat yang salah. Coba kita belajar cari tahu apa yang Tuhan mau buat hidup kita. Gak buang-buang waktu kita. Amin.
Saya menyesal baru mengerti ayat yang berikut ini, Mazmur 139 ayat 16. Setelah saya dewasa. Baca sama-sama. Matamu melihat selagi aku bakal anak. Dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Kitab kehidupan, tercatat nama kita, lengkap dengan tujuan Tuhan untuk kita. Baca ayat ini baik-baik. Tuhan tulis hari-harinya yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Jadi ketika kita ada di rahim ibu kita, Tuhan itu mulai catat rencananya untuk hidupmu. Amin. Saudara harus tahu bahwa Tuhan punya tujuan yang khusus untuk kita masing-masing. Jangan tanya hamba Tuhan, Pak, doa puasa Pak, buat saya, kira-kira jodoh saya siapa? Dikira kita dukun apa? Pendeta aja suka nggak tahu jalan hidupnya. Bagaimana mau nanya dia? Baca Matius 7, 22, 23. Itu siapa yang ditolak sama Yesus? Hamba Tuhan. Kenapa? Mereka nggak ngerti kehendak Tuhan. Kita mau nanya hamba Tuhan. Dengar, berdoa sama Tuhan. Yang saya lakukan selama saya di Indonesia di awal-awal tahun 2006 ketika Tuhan panggil Heni selamatkan generasi. Tuhan tuh nggak langsung bilang gini, oke, Heni, bangunlah sebuah yayasan. Di sana engkau akan memberi makan 5.000 anak. Aku akan menyertai engkau dengan luar biasa. Nggak ada apa seperti itu. Saya cuma dipesan gini, Heni selamatkan generasi. Saya doa, Tuhan apa yang engkau mau aku lakukan. Doa pagi siang malam. Cuma nanya gini, Lord, what do you want with my life? Tuhan mau apa dengan hidup saya? Saking stresnya saya ngomong gini, Tuhan, kuali aja tahu tujuan hidupnya. Sendok garpu aja tahu diciptakan buat apa. Sepatu aja tahu tujuan hidupnya. Saya buat apa Tuhan? Saudara tahu nggak tujuan hidup Anda? Tahu Bu Heni masuk surga? Saya juga tahu. Masalahnya selama hidup kita di bumi ini, pertandingan kita yang mana? Tenis, bulu tangkis, lari, bertinju, atau apa? Bagian kita dalam kerajaan sorga itu apa? Ingat kita akan masuk dalam 1000 tahun memerintah di bumi. Kalau kita menang. Baca Wahyu. Kalau kita menang, kita akan masuk 1000 tahun. Di mana Tuhan akan memakai kita sesuai dengan panggilannya. Contoh nih, dalam masa 1000 tahun saya jadi menteri untuk mengurus orang miskin di kerajaan Tuhan. Haleluya. Dengar baik, jangan bertanding yang keliru. Tuhan gak panggil jadi worship leader, sok-sok jadi WL. Gak maju-maju. Ternyata Tuhan panggil saya buat orang miskin. Dengar, kalau Anda belajar mengenali tujuan Tuhan dalam hidupmu, menghadapi tantangan sebesar apapun, Anda tidak takut, Anda kuat. Baca 2 Petrus 1 ayat 10-11, sama-sama. Karena itu, saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian, kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Katakan amin. Tadi firman Tuhan bilang, kita bertanding dalam pertandingan iman untuk merebut hidup yang kekal. Amin. Gimana caranya kita bisa mendapat hidup yang kekal? Bertandinglah dalam pertandingan yang Tuhan tentukan bagimu. Kejar sungguh-sungguh panggilanmu. Saya mau kasih tahu, kalau Anda ngerti tujuan hidup Anda tahu Tuhan memanggilmu untuk apa? Apa lalu tidak ada tantangan? Banyak. Tapi karena engkau sudah tahu tujuan hidupmu, engkau berlari terus untuk menggapainya. Meskipun banyak sekali tantangan di depan matamu. Saudara, dalam 1 Korintus 16 ayat 9 dibilang gini. Sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting. Sekalipun ada banyak penentang. Dengar, orang kalau ngerti tujuan hidupnya,
Sekalipun banyak orang nentang dia, sekalipun banyak orang yang jahat sama dia, dia tidak akan gentar. Karena dia melihat ada pekerjaan yang besar dan penting yang Tuhan sediakan bagi dia. Amin. Saya cerita hidup saya. Saya ngalamin orang jahat tuh banyaknya minta ampun. Gak dari keluarga, gak dari teman, gak dari staf. Aduh Tuhan Yesus. Saya nyekolahin anak dari panti asuhan. Sampai kuliah selesai, saya angkat ikut kerja sama saya. Kerja 8 tahun, bukannya bilang balas budi, dia malah nusuk dari belakang. Di dalam Yayasan Tangan Pengharapan, dia curi-curi foto dan bikin sosial media dan bikin yayasan sendiri, bayangin. 5 tahun bersama saya 8 tahun, 5 tahun di dalam udah bikin. Dahsyat gak tuh? Nah, anak. Orang tua, waduh. Tak berkesudahan. Masalah datang terus. Mau dari mertua, mau dari orang tua, pusing gua pokoknya. Ya. Belum dari teman difitnah. Belum staf yang keluar jahatin saya, fitnah yang enggak. Tantangan tuh luar biasa. Nih saya cerita, di pedalaman NTT. Di Timor. Saudara tahu gak siapa lawan saya? Firman Tuhan bilang lawan kita bukan darah dan daging, benar kan? Yang ngelawan kita itu justru sesama pendeta. Anda pikir, Bu Heni, pergerakan Bu Heni dapat perlawanan ya dari agama lain. Nih gue kasih tahu, musuh gue pendeta-pendeta, tahu gak? Kenapa? Kita difitnah mau buka gereja, kita difitnah mengGBI-kan anak-anak. Ada istilah begitu. Saya dituduh, dikasih titel, pendeta GBI katanya. Nah loh, gak punya gereja aja dibilang pendeta GBI. Terus dibikinin isu, bakal buka gereja yang mereknya Joyce Meyer katanya. Nah loh, kemudian dituduh apa lagi ya? Hati-hati, jangan izinkan anak-anak Anda sekolah di Tangan Pengharapan. Nanti dibaptis ulang katanya. Dibaptis ulang gimana? Oh ternyata mereka percik. Terus katanya apa lagi? Hati-hati nanti anak-anak Anda dijual katanya gitu. Waduh fitnahnya banyak. Saya kadang-kadang ketawa. Harusnya gereja tuh saling dukung. Mengerjakan pekerjaan besar bagi Tuhan. Bukannya kita saling caplok satu sama lain. Saya udah cerita belum ya soal roti abon gulung Manokwari? Belum ya? Oh di 17 Agustus ya. Banyak yang belum dengar saya ulangin. Di Papua tuh ada roti abon gulung Manokwari ya. Itu resepnya dari satu mama. Anaknya pecah bikin bisnis sendiri-sendiri. Yang satu dikasih judul Hawaii, yang satu dikasih judul Billy. Dua-duanya sama-sama enak. Tapi yang Hawaii ini lebih mewah. Ada kafenya jual kopi wamena. Dengar? Ya. Kemudian mereka pasang iklan di koran. Tidak buka cabang. Padahal mah resepnya dari satu mama. Rasanya sama-sama hauce. Tapi bayangin, gak ada yang bisa misahin darah katanya. Katanya suami istri bisa diganti, anak kagak. Karena darah. Adik kakak juga gak bisa dipisahin. Tapi Cien bisa misahin darah. Orang demi duit pecah kongsi, engkau sama adek bisa buka beda merek padahal satu resep. Bisa sama-sama tulis tidak buka cabang. Sama kayak gereja bukan? Kita resepnya dari satu Kristus. Tentang keselamatan judulnya eta. Tetapi kita buka merek masing-masing dan bilang gini, tidak buka cabang. Begitu jemaatnya pindah ke gereja lain, itu langsung apa? Bum, bum, bum. Sungai Yordan, jangan perbesar gereja Anda, mencuri jemaat saya. Mentang-mentang gereja kami kecil. Waduh, haleluya. Pak Marsudi pernah gak didatengin karena jemaat orang pindah? Beraninya gereja besar pakai singer WL yang bagus-bagus. Nyedotin gereja orang. Jangan gitu kan. Ributnya urusan gereja tuh gak penting. Yang penting itu menyelamatkan jiwa. Peduli amat mereknya, ampun. Kenapa orang
agama lain mau sembahyang tinggal cuci kaki, cuci tangan. Kenapa kita? Apa nih mereknya? Wah, gua nggak cocok yang ini pakai bahasa-bahasa begitu tuh yang wah, yang ini sih mereknya agak aneh. Kalau gua di situ ya, tepuk tangan aja nggak boleh loh. Jangan loh. Bu Eni, nanti kalau khotbah di sini jangan ngomong Roh Kudus ya, nggak boleh ya di sini ya. Beda-beda loh mereknya loh, hebat. Padahal isinya kan cuma satu, Yesus. Saya dengar baik, tantangan hidup kita sebenarnya harusnya yang berkualitas dikit gitu loh. Kalau yang ngejahatin saya tuh misalnya menteri apa gitu masih haleluya. Tapi yang ngejahatin tuh gini, si kriwil, si kerucil yang pernah ditolong nih. Semua bangkit dan jadi kurang ajar. Dengar baik. Ngertilah tujuan hidupmu. Apapun tantangannya, firman Tuhan berjanji, engkau tidak akan pernah tersandung. Jangan fokus sama masalah, jalan terus. Saya dikata-katain orang apa-apa, emang gue pikirin, gue jalan terus, Tuhan yang panggil. Dengar baik, yang kedua, Anda mau menang dalam hidup ini, a life champion is a risk taker. Seorang pemenang kehidupan itu berani ambil resiko. Jangan mau gampang doang. Seorang pemenang kehidupan itu tidak takut menghadapi tantangan dan tidak mencari hidup yang gampang. Orang-orang yang selalu cari jalan yang mudah itu nggak pernah belajar apa-apa. Bapak Ibu yang punya uang, punya harta, punya warisan, perusahaan buat anak-anakmu. Dengar, ini nasihat. Izinkan anakmu memulai dari bawah. Biarkan dia mulai dari nol. Supaya dia ngerti beratnya berjuang. Kemudian di perusahaan pun perlakukan dia sama seperti karyawan dan suruh mulai dari bawah. Kalau petenteng pulang dari luar negeri langsung duduk di atas, saya kasih tahu, enggak becus apa-apa anak itu. Saya bersyukur sebagai founder Yayasan Tangan Pengharapan, saya mulai semuanya dari nol. Jadi hari ini, staf saya tuh nggak bisa nipu saya. Kenapa? Karena saya yang ngerintis. Saya tahu perintil-perintilnya. Sampai beras berapa, ngasih makan 100 anak butuh budget berapa. Lu jangan nipu gua gitu kan. Kita yang set up, kita yang tahu sistemnya. Nggak bisa orang nipu kita. Saudara harus tahu bahwa kesulitan membuat orang belajar. 1 Korintus 9 ayat 27. Baca sama-sama. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Saya mau bilang begini. Ada firman yang berkata, yang dahulu jadi yang terkemudian. Dengar, jangan sampai kita yang udah mengenal kebenaran, malah akhirnya gak dapat hidup kekal, orang-orang yang baru terima Tuhan, mereka yang dibenarkan. Kenapa? Karena semakin kita dewasa dalam rohani, kadang-kadang kita jadi orang yang sok tahu. Sok tahu terlalu jadi ahli Taurat. Apa-apa menghakimi orang. Dan tidak hidup dalam kebenaran pada akhirnya. Firman Tuhan berkata, kalau Anda mau menang dalam pertandingan iman hidupmu, latih tubuhmu untuk terus berperang. Anda kalau nggak latihan, Anda nggak akan fasih. Dulu saya nyanyi itu jago, dulu. Falset segala macem, down to the bottom, jago, ngajar ya kan. Sekarang udah 25 tahun kali udah nggak pernah nyanyi, udah nggak pernah jadi WL, udah nggak pernah ngelatih orang lagi. Aduh saya disuruh nyanyi kadang-kadang lagunya apa sih tuh nggak hafal gue. Kalau kita nggak latihan, lama-lama kemampuan kita menurun. Coba ibu-ibu yang dulu masih muda-muda, balet. Sekarang suruh balet lagi, keseleo. Kita kalau nggak melatih tubuh kita lama-lama nggak fasih berperang. Jangan sampai hidup terlalu nyaman, sampai Anda nggak tahu lagi apa namanya berperang. Dan menguasainya seluruhnya. Saudara, sebenarnya peperangan kita yang terberat bukanlah orang lain.
Peperangan kita yang terberat adalah diri kita sendiri. Enggak Bu Heni, orang-orang tuh pada jahat semua, ngata-ngatain saya, fitnah-fitnahin saya, nipu saya. Dengar, itu tantangan. Tapi yang terberat adalah mengalahkan kesombonganmu. Yang terberat adalah mengalahkan keegoisanmu. Yang terberat adalah mengalahkan dirimu sendiri untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Waktu orang jahat sama kita pikir itu lawan kita. Itu pencobaannya. Bukan. Pencobaan yang terbesar adalah kita belajar sabar. Ujian yang terbesar adalah ketika kita belajar menguasai diri kita. Jangan marah. Pendeta juga manusia. Lu doyan bakmi, gua apalagi? Muka bakmi. Maaf, Anda suka B2, saya apalagi? Doyan. Kita sama-sama manusia. Tapi masalahnya hamba Tuhan dituntut gak boleh marah. Hamba Tuhan kalau dijahatin ngalah aja. Kan gitu. Dengerin, tuntutan seorang hamba Tuhan untuk menjaga emosinya itu beratnya luar biasa. Sama orang-orang yang kurang ajar tuh rasanya gini. Nih ya, secara manusia nih, jujur nih gue. Gue pengen tonjok aja tuh. Mulutnya pengen gue pegang, gue tarik, ngomong sembarangan lu. Manusianya, ngerti ya? Masa saya difitnah yang enggak gitu kan, ngeselin gitu. Pengen gue tarik lidahnya, gue betot, gue lepas lagi. Kesel gitu loh. Tapi karena ngerti firman, Bapa, ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Sampai nangis kadang-kadang. Menahan amarah sendiri. Sampai menginjak harga diri saya sendiri. Sampai dulu saya ya, kalau diomongin orang tuh tersinggung tuh sampai kurang ajar, ngerusak nama baik gue. Tiba-tiba Roh Kudus ngomong gini, emang penting nama kamu? Sedap gak tuh? Nama kita gak penting, yang penting nama Tuhan gak boleh dipermalukan. Kita ngebelain harga diri kita berantem sama orang. Kurang ajar kamu ngatain saya kamu ya. Waduh, kita mikir gak nama Tuhan dipermalukan karena kemarahan kita? Jangan bertengkar, jangan maki-maki orang, jangan belagu meskipun kaya. Yang kita mesti pikirin tuh gini, jangan sampai nama Tuhan dipermalukan dalam hidup kita. Oleh karena itulah kita harus menguasai kesombongan kita. Kita gak senang diomongin orang, saya mau kasih tahu sebenarnya yang tersinggung itu egomu. Anda diomongin orang gak terima, itu sebenarnya Tuhan lagi menghancurkan kesombonganmu. Sampai engkau bilang gini, nama saya gak penting. Saya bukan milik saya milik Tuhan. Amin. Ketika orang menjegal jalan kami, saya udah pernah ceritakan, Jojo sampai gak boleh khotbah di 6 gereja besar di Indonesia, bahkan sampai luar negeri. Cuma gara-gara urusan kaos itu. Kami berdua cuma bisa nangis saja. Mau melawan siapa? Mau marah sama gereja? Gak ada gunanya. Kami cuma bilang gini, Tuhan Engkau maha besar. Tuhanku maha besar, amin. Kita dipercaya Tuhan ngasih makan ribuan anak. Kita dipercaya Tuhan ngobatin orang sakit tuh 1000-an tiap bulan. Kita dipercayain Tuhan melatih petani tuh ratusan kampung. Kita dipercaya Tuhan ngasih makan dan sekolahin anak-anak di penjara. Pekerjaan yang begitu luasnya, tanpa support gereja, mana bisa? Tapi seringkali kita yang harus menguasai kemarahan kita dan bilang gini, Tuhan sanggup. Dengar, kesulitan membuat engkau kuat. Katakan sama-sama, kesulitan membuat aku kuat. Jangan kalau ada masalah datang tuh mengasihani diri sendiri. Emang orang Kristen gak tahu diri semuanya. Udah tahu gue berjuang buat Indonesia, gak digaji pula. Kurang ajar masih difitnah. Gue batik aja beli, kaos aja beli gak diskon, masih difitnah. Dengerin, kalau saya kayak gitu, semangatnya habis. Boro-boro menangin Indonesia.
Anda harus tahu bahwa roh mengasihani diri sendiri adalah musuh. Musuh di dalam dirimu yang kau harus kalahkan. Jangan suka nangis-nangis depan orang bilang gini, gue susah, gak makan 3 hari, kos-kosan belum bayar, tiap hari Indomie, udah keriting rambut gue. Padahal emang ke salon. Dengar, jangan suka menceritakan penderitaanmu depan orang hanya mengharapkan kasihan orang. Saya gak pernah upload di Instagram hal-hal yang sedih-sedih. Supaya orang yang baca tuh semangat gitu loh. Hidup orang juga banyak yang susah, emang lu aja, kan gitu. Jangan mengasihani diri sendiri. Masalah datang tuh gini loh, bangkit. Hadapi. Dengar, Mazmur 144 ayat 1. Mazmur Daud bilang gini, terpujilah Tuhan gunung batuku, yang mengajar tanganku untuk bertempur dan jari-jariku untuk berperang. Saya mau kasih tahu, tidak ada pahlawan-pahlawan iman yang tidak mengalami kesulitan. Jangan cengeng. Katakan kanan kirimu, jangan cengeng. Haleluya. Dengar baik, dengar baik. Pemenang kehidupan adalah orang-orang yang punya iman. A risk taker. Tahu nggak apa arti iman? Iman sama dengan ambil resiko. Iman itu kan sesuatu yang kita percayai meskipun tidak melihat. Believing even though not seeing. Percaya meskipun tidak melihat. Itu iman. Berarti Anda harus berani ngambil resiko. Anda berani naruh uang Anda di investasi yang high risk. Kenapa untuk iman dalam hidup tidak berani? Dengar. Kalau Anda punya iman. Dengar ini baik-baik. God can use anyone, even your enemies. God can use anything, even your problem, to bring you to His perfect plan. Tuhan bisa pakai siapa saja, termasuk musuhmu. Dan Tuhan bisa pakai apa saja, termasuk masalahmu. Untuk membawa Anda masuk dalam rencananya yang sempurna. Dengar, dari kecil hidup saya gak pernah mudah. Umur 10 tahun sudah ditinggal orang tua. Berjuang hidup dari kecil. Sampai besar saya tidak pernah dididik orang tua. Umur 18 tahun, 17 tahun dikirim mamah ke Australia. Dikirain mau disupport. Enggak, sekolah setahun doang dibayarin. Habis itu saya harus jualan. Tiap Sabtu Minggu saya jualan. Jualannya gimana? Saya keluar masuk supermarket, cari minuman soda kalengan yang lagi sale. Saya beli, saya angkat berat-berat, bawa ke gereja, pakai ember, saya kasih es batu. Gue jual $1-2. Kemudian saya pagi-pagi jam 4, saya bukan saat teduh dulu, jujur saya. Jam 4 pagi, saya ngadon martabak, holopan. Bikin martabak, potong-potong plastik wrapin, bawa ke gereja. Jam 6 pagi on the way ke gereja sambil bawa holopan. Saya mampir ke pabrik roti pastry. Ngapain? Beli croissant, coklat sama cheese stick. Saya beli dari pabrik $1. Saya jual di gereja $2, ngaku 2. Saudara, saya membiayai gak cuma hidup saya. Saya kasih jajan ke koko saya. Kita berdua gak disupport mama. Koko gak kerja, cuma kuliah. Jadi saya dagang tuh, nerima pesanan martabak. Sekarang udah lupa, jangan nanya lagi ya. Saya dagang nasi kuning. Ada enci-enci nitip $3, saya jual $5. Lumayan lah untung $2. Saudara, saya jualan buat bayar kos. Saya sampai tidur di ruang tamu. Gak sanggup bayar kamar. Jualan tuh abis WL. Yeah, haleluya. Gua turun, buka lapak. Nah yang saya kesel tuh gini, kenapa dari gua kecil sampai gua setua ini buka lapak mulu ya? Konglomerat datang dong. Capek gua dagang mulu. Dari kecil saya hidupnya susah bener. Aduh, saya pernah dijadiin pembantu di rumah orang kaya. Yang naruh saya juga pendeta saya, ampun. Karena dia pikir saya susah,
Kan dagang gue di gereja, udah gak usah ngibul, bokeh. Disuruh gini, tuh jadi kakak rohani di rumah orang ini, pengusaha, enggak, dokter. Orang kaya lah. Disuruh ngurusin anaknya di Australia, sekolah dari SMA. Saya ngapain? Masak, nyuci, bersih-bersih rumah, nyapu, vakum. Dia bilang, ngurus ya jadi kakak rohani. Cie, kakak rohani judulnya. Besok paginya, setrikain baju gua dong. Apa tuh namanya? Binatu. Dengerin, saya pernah jadi pembantu di rumah orang, bayangin gak? Aduh Tuhan Yesus, hidup gua susah bener. Dengerin, punya papa gak tanggung jawab. Punya mama juga killer. Aduh ampun deh. Tapi kalau saya gak pernah ngalamin susahnya hidup. Sampai saya kuliah gak sanggup bayar. Saya tuh nangis sama Tuhan. Saya terpaksa ngutang sama orang. Ngutang, pinjem duit demi bayar uang sekolah. Sekolah Alkitab. Pendeta saya gak mau bayarin padahal saya bakal kerja sama dia. Kalau saya mah udah jelas mau pakai orang, saya sekolahin. Ini saya mesti pinjem duit buat bayar sekolah Alkitab saya. Sengsaranya luar biasa. Tapi hari ini saya bersyukur. Semua kesulitan hidup yang saya alami dari umur 10, 30 tahun. Hanya untuk menghantar saya kepada satu tujuan hidup. Saya tidak hidup untuk diri sendiri. Saya peduli orang lain. Saya peduli anak-anak yang gak bisa sekolah. Saya peduli anak-anak yang tidak mendapat perlakuan yang adil dari orang tuanya. Saya peduli sama orang-orang yang tidak punya apa-apa. Yang hanya berharap kepada Tuhan. Karena saya pernah ada di sepatu mereka. Makanya saya gak pernah songong sama orang susah. Sama tukang parkir juga saya ramah. Kenapa? Saya pernah nganter pizza sama burger ke rumah orang kaya. Gue kasih tahu, udah gelap, hujan, nyasar, basah kuyup sampai di depan rumahnya. Boro-boro dikasih tips. Kamsia juga enggak. Ngambil dia masuk. Sejak hari itu jadi sebuah pembelajaran penting. Saya makan dimanapun saya kasih tips. Kalau Anda kaya nggak pernah ngasih tips, pelit loh gue bilangin. Dengar, yang ketiga, pemenang kehidupan. Prinsipnya adalah hidup dalam kebenaran. Filipi 2 ayat 16, baca sama-sama. Sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus. Bahwa aku tidak percuma berlomba, tidak percuma bersusah-susah. Dengerin, ketika Anda sudah capek berlomba dalam hidup ini, melewati banyak kesulitan, tantangan, tekanan, siksaan. Dengar, jangan tidak berpegang pada kebenaran. Karena pada akhirnya menjadi sia-sia semua jerih lelahmu, pengorbananmu, kalau engkau ditolak di pintu sorga. Kita gak dapat bagian karena tidak pegang kebenaran. Yang seringkali orang Kristen keliru lakukan adalah begini. Dia ngalami kesusahan, tapi dia tidak pegang kebenaran. Dia mencuri, dia menipu, dia sikat orang lain. Dari kecil ini prinsip saya. Yang pertama, saya tidak boleh aji mumpung. Yang kedua, saya tidak boleh meminta-minta. Yang ketiga, saya tidak boleh jadi beban bagi siapapun. Pastikan hidupmu jadi berkat. Jangan pernah punya motivasi berharap orang lain. Berharaplah kepada Tuhan yang kita yang luar biasa. Amin. Dengar, hiduplah dalam hal ini. Yang pertama, takut akan Tuhan. Hormati Tuhan dengan hidupmu. Anda tidak bahagia dalam pernikahan. Jangan ambil keputusan selingkuh. Apapun masalahnya dengan pasanganmu. Jangan ambil keputusan meninggalkan dia. Dengar, hendaklah takut akan Tuhan yang menjadi pertimbangan hatimu. Hormatilah Tuhan dengan hidupmu. Engkau tahu bahwa harganya besar. Engkau akan kehilangan keselamatan. Apa artinya kenikmatan dunia kalau harus kehilangan sorga? Apapun tantangannya, pegang teguh kebenaran. Apapun keputusan yang engkau ingin buat, dengar baik. Takut akan Tuhan dan kebenaran firman-Nya harus jadi pertimbangan hatimu. Tidak boleh tidak. Amin.
Saudara, orang yang berkompromi dengan kebenaran, itu sebenarnya sederhana. Mereka menyangkali iman dan tidak mengandalkan Tuhan. Jangan coba tolong dirimu sendiri. Berharaplah pada Tuhan. Amin. Saya tutup, saya undang pemusik. Pemenang kehidupan setia sampai akhir. Baca sama-sama 2 Timotius 4 ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Pejamkan matamu. Renungkan firman ini. Ada 3 hal yang kita belajar sama-sama. Kalau Anda ingin jadi pemenang kehidupan. Seorang pemenang kehidupan itu mengerti tujuan Tuhan dalam hidupnya. Dia tahu apapun tantangan yang harus dihadapi. Dia akan tetap kuat. Karena janji firman Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh mengejar panggilan Tuhan dalam hidup kita. Kita akan tidak pernah tersandung. Pemenang kehidupan. Tidak takut tantangan. Jangan menginginkan kemudahan. Jadilah orang yang berani menghadapi kesulitan. Karena kesulitanlah yang membuat iman kita bertumbuh. Yang ketiga, pemenang kehidupan itu berpegang pada kebenaran dan hidup memuliakan Tuhan.